يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian kita Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Kita masih membahas tentang salat berjamaah. Nah, sekarang terkait dengan pembahasan masbuk ya. Terkait dengan pembahasan masbuk. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang muwafiq ya. Muwafiq itu orang yang kebalikan daripada masbuk, yaitu yang ketika bergabung dengan imam ada kemungkinan dia bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Itu namanya muwafiq. Adapun masbuk adalah seseorang yang mendapati imam ya, bergabung dengan jamaah dan dia punya kemungkinan bahwa tidak mendapatkan waktu untuk membaca Al-Fatihah secara sempurna gitu ya. Baik, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain walau ishtaghala masbuqun wa huwa man lam yudrik min qiyamil imami qadran yasa'ul fatihata bin nisbati ila al-qiraatil mu'tadilati wa huwa diddul muwafiq. Pembahasan kali ini adalah masbuk. Saya mungkin kasih gambaran sedikit ya, bahwa masbuk itu tadi kan orang yang tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah secara sempurna. Nah, dia ketika datang atau ketika sudah masuk ke dalam jamaah, kewajiban yang harus dilaksanakan bagi dia adalah langsung membaca Al-Fatihah. Langsung membaca Al-Fatihah ketika takbiratul ihram ya, dia langsung membaca Al-Fatihah. Karena kenapa? Karena nanti ketika imam sudah ruku ya, sampai di mana Al-Fatihahnya dia, maka dia diperbolehkan untuk ikut ruku bersama imam. Nah, itu kalau masbuk ya. Berbeda kalau muwafiq. Kalau muwafiq kan dia boleh kalau muwafiq dia harus menyelesaikan Al-Fatihahnya. Sebagaimana di penjelasan sebelumnya. Maka ketika yang muwafiq ini dia lambat bacaannya, maka dia dapat uzur ya, sampai 3 rukun panjang gitu kan untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya. Ketika misalkan dia punya kelemahan seperti sulit menggerakkan lidahnya atau bagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sedangkan masbuk kewajiban dia adalah ya langsung membaca Al-Fatihah. Dia tidak boleh untuk membaca yang sunnah seperti doa iftitah atau ta'awudz ya. Nah, ini kan sunnah-sunnah bacaan doa iftitah, ta'awudz. Kalau misalkan dia masuk ke jamaah, terus dia baca doa iftitah dulu atau terus baca ta'awudz dulu, terus baru baca Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihahnya tidak sempurna dan imam keburu sudah ruku. Nah, maka di sini ada konsekuensi hukum. Yang mana kalau misalkan dia membaca sunnah dulu, doa iftitah atau misalkan ta'awudz dulu ya. Kemudian dia baru sujud, imam ruku ya, maka dia tidak boleh langsung ruku terlebih dahulu, maka dia harus menunggu. Maka dia harus menyempurnakan Al-Fatihah sesuai dengan kadar bacaan sunnahnya. Taruhlah misalkan kita hitung dengan menit ya. Misal kita baca doa iftitah sama baca ta'awudz itu 1 menit. Atau jangan 1 menit, berapa detik itu kan? Berapa detik? Taruhlah 30 detik. Ya. Maka misalkan tadi dia baca sunnah doa iftitah, ta'awudz, lalu baca Al-Fatihah, ternyata dia baru sampai ke ayat 4 surat Al-Fatihah, imam keburu ruku. Oleh sebab itu maka si makmum yang masbuk ini dia lanjut dulu Al-Fatihah ya, jangan ikut ruku imam.
Tapi dia membaca Al-Fatihah, ya, menyempurnakan Al-Fatihah sesuai dengan kadar waktu pembacaan sunnah. Misalkan tadi 30 detik, maka dia menambahkan bacaan Al-Fatihah, ya, sekadar dengan 30 detik tadi. Ya, 30 detik tadi. Taruhlah 30 detik dapat 2 ayat lagi. Otomatis dia 4 ayat tambah 2 ayat kan 6 ayat, ya. Artinya sudah dapat 6 ayat, ya, maka dia tidak perlu untuk membaca ayat ke-7, ya. Dia langsung ikut ruku bersama imam. Kalau seandainya imamnya masih ruku, maka dia dapat rokaatnya, ya. Kalau imamnya masih ruku, maka dia dapat rokaatnya, si masbuk ini. Tapi kalau imamnya sudah tidak ruku, sudah itidal, sudah mau sujud, gitu kan, maka si makmum, ya, rokaatnya tidak dapat. Dia membersamai imam di gerakan yang imam sedang lakukan. Misalkan imamnya sudah sujud, misalkan, maka dia langsung membersamai imam di sujud tersebut. Atau itidal, berarti membersamai imam di itidal. Sehingga rokaat tadi tidak dianggap, maka dia nambah nanti 1 rokaat setelah salamnya imam. Kira-kira seperti itu, ya, gambaran masalahnya. Baik. Sekarang kita akan jelaskan kata perkatanya, ya, yang ada di matan Fathul Muin ini. Walau ishtaghala masbukun, jikalau masbuk ini menyibukkan diri. Siapa masbuk itu? Wahwa man lam yudrik min qiyamil imam, yaitu yang tidak dapat, ya, ketika berdirinya imam, ya, ketika berdirinya imam, qadron, kadar waktu ya sa'ul fatihata, yang mana waktu tersebut dapat dia menyempurnakan al-fatihah. Bin nisbati ilal qiraatil mu'tadilah, ya, patokannya adalah bacaan normal, gitu ya, bacaan normal. Kalau bacaan normal, kira-kira misalkan dia baru datang ke jamaah, kira-kira ini saya dapat ini enggak, dapat menyelesaikan al-fatihah enggak, gitu. Misalkan si imam, ya, kan biasanya, secara biasanya kan, kalau udah baca satu surat selesai, ya, ya, baca satu, misalkan dia baca surat ad-duha lah, baca surat ad-duha, dia sudah, ternyata si imam sudah di ayat terakhir, amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nah, otomatis ini kan dia memposisikan dirinya sebagai apa? Sebagai masbuk, gitu. Karena kan satu ayat itu nggak mungkin si makmum menyempurnakan Al-Fatihah. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Maka ketika dia masuk, ya, oh iya, si imam ini sebentar lagi selesai nih baca surat ad-duhanya. Dia mau sebentar lagi mau ruku. Maka si makmum, ya, dia kewajibannya adalah langsung baca Al-Fatihah. Nah, kalau misalkan si makmum habis takbiratul ihram, dia baca doa iftitah. Nah, di sini dia melakukan yang bukan seharusnya. Maka ada konsekuensi yang harus diterimanya, ya. Wa huwa diddul muwafiq, yang mana masuk itu adalah, ya, kebalikan daripada muwafiq. Jadi patokannya di dalam mazhab Syafi'i sudah jelas, ya. Apa itu masbuk, apa itu muwafiq. Muwafiq adalah yang mendapati waktu yang sekiranya dia bisa membaca Al-Fatihah secara sempurna. Nah, berarti kebalikannya apa? Masbuk, gitu. Kemudian walau syakka hal adraka zamanan yasa'uha. Nah, kalau misalkan dia ragu nih, ya, dia ragu, ini apakah saya dapat Al-Fatihahnya, dapat apa, baca Al-Fatihah secara sempurna atau enggak nih, ya. Takhallafa li itmamiha. Nah, di sini ada khilaf sebenarnya kalau kita baca Ihanatul Thalibin, ya, itu ada khilaf. Apakah dihukumi seperti masbuk atau dihukumi seperti muwafiq? Ya, kalau misalkan dia ragu, ya, kalau dia ragu. Nah, pendapat Ibnu Hajar, dan ini yang ditegaskan di kitab Fathul Muin ini, takhallafa li itmamiha, dia dihukumi seperti masbuk, ya. Dia dihukumi seperti masbuk. Dihukumi sehingga takhallafa li itmamiha. Maka dia wajib untuk, ya, takhalluf, ya, untuk tidak bersama imam, ya, untuk terlambat. Dia harus wajib untuk terlambat, untuk gerakannya tidak agak diakhirkan, gitu ya, takhallafa, ya, terlambat, gitu. Untuk apa?
untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya. Kalau dia ragu posisinya. Ini pendapat Ibnu Hajar. Kalau pendapat Ibnu Hajar berarti dia harus menyempurnakan dulu Al-Fatihahnya. Kalau Imam Romli ya enggak, dia dihukumi seperti apa namanya? Oh enggak, afwan. Jadi kalau Ibnu Hajar dia dihukumi seperti masbuk yang tidak ma'dzur. Masbuk yang tidak ma'dzur. Apa masbuk yang tidak ma'dzur? Yaitu dia masbuk yang tidak ma'dzur adalah yang tadi yang dia menyibukkan diri dengan sunnah ya, yang tidak dia menyibukkan diri dengan sunnah sehingga dia harus menyempurnakan Al-Fatihahnya sekadar dengan sunnahnya. Nah, tapi kalau di sini takhallafa al-itmamiyah dia harus menyempurnakan ya sunnahnya. Kalau misalkan dia ragu apakah ini dapat waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah atau enggak, maka dia takhallafa al-itmamiyah ya. Maka dia apa namanya? Dia wajib untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya wala yudrikur rakaah, tapi dia tidak mendapatkan rakaat malam yudrikhu fir ruku. Kalau misalkan tidak mendapati imamnya ketika ruku. Makanya kalau dia ragu nih, ini udah apa saya dapat waktu apa enggak nih? Ya udah, dia wajib untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya walaupun imamnya sudah ruku. Nah, kalau misalkan imamnya sudah ruku ya dan makmumnya belum selesai baca Al-Fatihah, maka ya tetap dia harus menyempurnakan Al-Fatihah, imamnya itidal selesai dari ruku. Nah, barulah dia ya menyesuaikan dengan imam dan tidak mendapatkan rakaat. Nah, berarti nanti dia menyesuaikan dengan gerakan. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Sedangkan pendapatnya Imam Romli, ya, pendapatnya Imam Romli adalah apa? Ya berbeda dengan itu. Jadi dia tidak wajib untuk takhalluf ya, tidak wajib untuk takhalluf dan dia membersamai imam di rukunya. Baik. Nah, bisunnah mudah-mudahan paham ya yang tadi walau syakka itu. Ya, kalau misalkan dia ragu, permasalahan dia ragu, ada dua pendapat di situ. Kalau Imam Ibnu Hajar, dia wajib takhalluf, ya. Kalau Imam Romli tidak wajib untuk takhalluf, ya. Kalau Imam Ibnu Hajar karena wajib takhalluf, maka dia dihukumi seperti masbuk yang tidak ma'dzur, yang tidak dapat uzur, ya. Sehingga ketika dia menyempurnakan Al-Fatihah, ya, Imam sudah ruku dan belum selesai, maka dia wajib untuk menyelesaikan Al-Fatihah dulu. Kalau misalkan imam sudah selesai ruku, maka dia apa namanya tidak mendapatkan rakaat. Kecuali dia imamnya masih ruku dan dia sudah selesai dari Fatihah dan dia bisa ikut ruku bersama imam, berarti dia ya dapat rakaat. Bisunnatin. Nah, ini apa namanya muta'aliknya ke apa? Walau istaghala masbukun, ke istaghala. Jadi jikalau si masbuk menyibukkan diri dengan apa? Bisunnah, dengan suatu yang sunnah. Seperti ta'awudz ya. Baca ta'awudz waftitahin seperti baca doa iftitah. Aulam yashtagil bi syai'in atau dia tidak menyibukkan diri dengan suatu apapun, bengong misalnya. Ya. Contohnya apa? Bi'ansa kata seperti orang yang diam zamanan ba'da taharumihi. Ya, diam apa namanya setelah takbiratul ihramnya wa qabla qiraatihi dan sebelum dia membaca Al-Fatihah. Wa huwa alimun bi anna wajibahul Fatihah dan dia tahu kalau misalkan yang wajib bagi dia ketika itu adalah Al-Fatihah. Awistama'a qiraatal imam atau misalkan dia dengar bacaan imam padahal yang wajib bagi dia adalah baca Al-Fatihah. Misalkan apa namanya? Imam lagi baca surat ya setelah Al-Fatihah. Karena kalau imamnya lagi baca surat Al-Fatihah, memang kita disunahkan untuk mendengarkan terlebih dahulu. Ya. Kalau imamnya sudah baca Al-Fatihah. Tapi kalau misalkan imamnya sudah baca surat dan kita baru datang, maka kewajiban kita adalah baca Al-Fatihah. Ya. Kewajiban kita adalah baca Al-Fatihah. Sedangkan mendengarkan itu sunnah. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Ya.
fastami'u lahu ini ya apa namanya? Kalau dalam di apa namanya di mazhab Syafi'i ini maksudnya ke kategori sunnah, mendengarkan bacaan imam. Sehingga yang didahulukan adalah yang wajib, yaitu membaca Al-Fatihah. Ya. Ini konteksnya yang masbuk ya. Gitu. Jadi dia apa namanya baca Al-Fatihah. Tapi dia malah mendahulukan yang sunnah, yaitu mendengarkan bacaan imam. Karena misalkan suaranya bagus gitu kan. Akhirnya, tapi dia baru ingat, oh iya, saya harus membaca Al-Fatihah. Nah, maka dikira-kira tuh ketersibukannya dia dengan sunnah, atau dia diam, atau dia misalkan tadi mendengarkan bacaan imam, ya bacaan surat imam, kira-kira berapa detik atau berapa menit gitu kan. Nah, itu dikonversi ke apa namanya Al-Fatihahnya dia nanti. Ternyata dia baru ingat, oh iya saya harus baca Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah, ternyata belum selesai, keburu imamnya sudah ruku. Nah, taruhlah tadi 3 ayat atau 4 ayat. Ya 3 ayat lah ya, 3 ayat. Nah, yang wajib bagi dia bukan langsung ruku. Ya. Karena dia tadi sudah apa namanya melakukan tindakan yang di luar prosedur gitu kan. Maka dia wajib untuk mengkonversinya ke Al-Fatihah. Misalkan tadi 30 detik. Ya, berarti 30 detik itu ya dia dapat untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya selama 30 detik tadi. Kalau misalkan dia belum dapat, berarti ya intinya 30 detik lah. Kan 3 ayat, ternyata 30 detik cuma dapat 2 ayat misalnya. Hati 5 ayat. Nah, sudah habis dari situ dia baru ruku. Nah, gitu. Ya. Maka wajib bagi dia adalah qara'a wujuban minal Fatihati ba'da ruku'il imam. Maka dia wajib untuk membaca dari Al-Fatihah, ya, dari Al-Fatihah. Nah, ini berarti dia kewajibannya adalah bukan untuk menyempurnakan Al-Fatihah, tapi apa? Membaca dari Al-Fatihah ya sekadar waktu dia melakukan hal yang bukan semestinya, gitu kan? Ba'da ruku'il imam, ya, setelah imamnya ruku. Sebentar ya. Sawaun a'alima annahu yudrikul imam qabla raf'ihi min sujudihi amla alal aujah. Ya. Baik dia tahu dia bakal membersamai imam sebelum imam beranjak berdiri dari sujudnya atau tidak. Karena gini, kalau misalkan apa namanya imamnya imamnya ini sudah beranjak berdiri ya, imamnya sudah beranjak berdiri. Karena nanti gini, nanti ada khilaf di antara ulama. Ada khilaf di antara khususnya di mazhab Syafi'i ya. Kalau tadi kan saya bilang di awal, dan ini memang yang yang mau tamat ya, yang mau tamat disebutkan di dalam Minhaj juga ya. Tapi ada pendapat yang kebalikannya, yaitu ketika misalkan dia tadi istighol dengan sunnah, dia menyebutkan diri dengan sunnah, kemudian imamnya sudah tidak ruku lagi, misalkan sudah sujud ya, taruhlah dia sudah sujud. Kalau pendapat yang tadi saya katakan, berarti dia harus langsung sujud, tidak perlu ruku ya, tidak perlu ruku, dan dia nanti nambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Nah, pendapat yang kedua dia ma'zur jatuhnya. Dia jatuhnya ma'zur, dia dapat uzur. Ya, dia dapat uzur. Sehingga dia boleh mengikuti gerakan dirinya sendiri. Ya, dia dapat toleransi sebanyak 3 rukun panjang sebagaimana yang kita sudah bahas. Jadi dia boleh ruku, i'tidal, habis itu sujud ya. Dia menyusul imam gitu ya, menyusul imam. Jadi ada 2 pendapat di sini.
Nah, sehingga kalau misalkan dia tahu nih, karena nanti ini konsekuensinya ke ikhtilaf yang nanti akan disebutkan gitu, ya. Baik si makmum itu tahu, ya, dia mendapati imam sebelum imamnya beranjak berdiri atau tidak, maka dia wajib untuk apa? Membaca kadar, ya, kadar dari huruf-huruf dari Al-Fatihah. Ya, nggak bisa dipahami ya. Jadi eh, apa namanya? Kenapa ini kata ini muncul ya? Karena itu nanti ada apa namanya? Ada khilaf yang akan disebutkan bahwa ini termasuk ma'dzur atau enggak, termasuk uzur atau bukan nih. Kalau misalkan dia istigol dengan sunnah. Pendapat yang muktamad, dia tidak dapat uzur. Sehingga dia langsung membersamai iman di rukun setelah ruku tadi, ya. Di rukun setelah ruku, maka dia menambah satu rakaat setelah salamnya imam. Tapi ada pendapat yang muktamad, bernama selainnya muktamad, bahwa dia dapat uzur. Kalau tadi tidak dapat uzur, kalau yang sekarang dapat uzur. Jadi ada dua pendapat, ya. Qadroha, dia membaca qadroha, ya. Qadroha sekadar dengan hurufan fi dhannihi. Huruf-huruf yang ada di misalkan kalau dia baca apa namanya? Takbiratul ihram dan ta'awudz, berapa kira-kira hurufnya? Maka itu dikadar, dihitung huruf-hurufnya, dan itu dikonversi ke huruf-huruf yang ada di Al-Fatihah. Taruhlah misalnya tadi dia udah baca 3 ayat, ya. Kita hitung huruf-huruf apa yang ada di takbiratul ihram. Ya, kalau dibacanya apa ya takbiratul ihram yang ada di doa iftitah, ya. Kan doa iftitah banyak tuh, ada yang panjang, ada yang pendek kan. Kalau misalkan dia milihnya yang panjang misalkan. Nah, berarti dia hitung berapa tuh hurufnya. Fi dhonnihi, di ini aja, di apa namanya? Di apa? Di prasangkanya dia aja gitu, ya. Nggak harus secara bobot gitu, nggak harus secara pasti berapanya gitu. Yang penting kalau dia kira-kira berapa, ya, hurufnya, terus tahu juga berapa hurufnya. Nah, maka itu langsung dikonversi ke Al-Fatihah. Oh, misalkan taruh 30 huruf. Maka dikonversi itu untuk membaca Al-Fatihah 30 huruf, ya. Setelah misalkan ayat ketiga tadi. Ayat ketiga 30 huruf set dapat misalkan taruhlah 2 ayat, misalkan taruh. Ini baru perkiraan karena belum ngitung juga saya gitu kan. Ya, taruhlah misalkan 2 ayat. Set dah dapat. Nah, berarti dia cukup untuk menambah 2 ayat, habis itu langsung eh, apa namanya? eh, Kalau dia dapat rukunya imam, maka dia langsung ruku. Kalau dia tidak dapat, berarti langsung ikut gerakan. Menurut pendapat yang muktamad, ya. Tapi kalau yang tidak muktamad, berarti dia apa? Dia ikut gerakan sendiri, ya. Selagi dia tidak terlampaui imam sebanyak tiga rukun yang panjang. Oke, ya, bisa dipahami ya. Au qadra zamani sukutihi li taksirihi, atau sekadar dengan zaman diamnya dia. Tadi diamnya berapa detik, maka dikonversi untuk membaca Al-Fatihah. Ditaksirihi, karena dia sudah apa ya, lalai, ya. Dengan berpindahnya dia dari bi'udulihi, pindahnya dia anfardin, dari yang wajib ila ghairihi, kepada yang selain wajib. Baik. Lanjut. Wa'udhiro. Nah, di sini. Nah, kita masuk ke ikhtilaf tadi, ya. Ikhtilaf antara yang mutamad sama yang tidak mutamad. Wa'udhiro man takhallafa li sunnatin kabut il qiraati. Nah, dan diberikan uzur. Nah, di sini pengarang kita Fathul Mu'in mengambil pandangan, walaupun nanti disebutkan apa yang pendapat mukhalifnya, pendapat yang berbeda. Tapi di sini mu'alif atau Syekh Zainuddin Al-Malibari lebih mengedepankan pendapat yang itu di ma'zur, itu diberikan uzur. Wa uzira man takhallafa li sunnatin, dan diberikan uzur bagi yang, ya, terlambat karena untuk menyelesaikan
kewajiban dia karena dia telah apa? Telah membaca sunnah, bukan yang Fatihah tadi, itu ya. Jadi wa udhira man takhallafa li sunnatin, dan ini sebenarnya banyak kata-kata yang dihapus nih, ya. Kata-kata yang dihapus banyak. Jadi wa udhira, dan apa namanya, diuzur, diberikan uzur man, siapa takhallafa, yang dia apa namanya, terlambat, ya, li sunnatin, karena dia telah membaca sunnah. Maksudnya yang masbuk tadi, yang dia membaca sunnah, harusnya dia membaca Al-Fatihah, tapi malah dia menyibukkan diri dengan baca sunnah, ya, yang tadi. Nah, hukum yang tadi tuh, masbuk yang tadi, itu kalau menurut pandangan ini dia dima'dzur, dia diberikan uzur. Kabut il qiraah, hukumnya seperti orang yang lambat dalam membaca. Kan kita tahu ya, di pembahasan sebelumnya, bahwa orang yang lambat membacanya karena ada ajazin kholqi, karena ada kelemahan secara fisiknya, maka dia diberikan uzur untuk dia tetap menyempurnakan Al-Fatihah, dan dia boleh dapat toleransi sebanyak tiga rukun, gitu. Ya. Ala ma qalahu Syekhon Kal-Baghawi li wujubi takhalluf. Sebentar. Ya, sebagaimana yang apa namanya, yang disebutkan oleh Syekhon, ya, Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Razi, dan juga Imam Al-Baghawi, seperti Imam Al-Baghawi, liwujubi takhalluf, karena dia wajib untuk takhalluf. Karena dia wajib untuk apa? Wajib untuk takhalluf, wajib untuk terlambat, ya. Terlambat, tidak membersamai imam. Fayatakhallafu wa yudriku rakaah, maka dia takhalluf, ya, dia menyempurnakan Al-Fatihah dan dia mendapati rakaat malam yusbak bi aktsar min thalathati arkan. Kalau misalkan dia, ya, tidak terlambat lebih dari 3 rukun. Nah, ya kan? Lebih dari tiga rukun. Nah, kalau kita masih ingat permasalahan yang sebelumnya, insya Allah untuk memahami permasalahan ini masih gampang, ya. Ya, jadi kalau misalkan dia dapat uzur, ketika misalkan dapat uzur, ya, berarti dia toleransinya tiga rukun. Kalau dia nggak dapat uzur, berarti, ya, dia langsung membersamai imam. Ya, langsung membersamai imam, dan dia wajib untuk nambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Nah, kalau ada yang nanti nggak dipahami, langsung ditanyakan saja, ya. Khilafan lima tamadahu jam'un muhaqqiqun. Nah, ini pandangan ini berbeda dengan apa yang dimuktamadkan oleh sebagian ulama muhaqqiq. Min kaunihi ghairu ma'dzur, bahwasanya kondisi seperti ini tidak dapat uzur. Li taksirihi, karena dia di sini, karena dia lalai. Jadi kata kuncinya yang menganggap ini tidak uzur karena dia lalai. Tapi kalau yang kata kuncinya yang itu menganggap ini uzur adalah karena dia wajib takhalluf. Nah, itu kata kuncinya, ya. Kalau yang ma'dzur dengan anggapan karena dia wajib takhalluf nih, dia wajib terlambat, maka dia dapat uzur. Tapi kalau yang tidak mengatakan ini tidak dapat uzur karena dia lalai sebenarnya, ya. Dia lalai. Karena kesalahan dia, maka berdampak seperti ini. Bil udul lil mazkur. Wa jazama bihi syekhuna, dan pendapat yang ini, pendapat yang kedua ini, itu dijazmkan, ditegaskan oleh siapa? Syekhuna, oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj, Syarhul Minhaj, ya. Nah, makanya di kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, ditegaskan bahwa pendapat yang utama adalah pendapat yang kedua, yang menganggap itu tidak ma'dzur, ya, yang menganggap itu tidak ma'dzur. Dan itu ditegaskan di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, ya kan, fi Syarhul Minhaj, gitu kan. Wa jazama bihi syekhuna fi Syarhul Minhaj. Wa fatawihi, dan juga di kitab fatwanya, Al-Fatwa Al-Kubra, Al-Fatwa Al-Fiqh Al-Kubra, gitu. Tsumma qala, lalu beliau berkata, man abbara bi uzrihi. Nah, mungkin kan tadi kan pendapatnya Syekhon, ya, pendapatnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Sedangkan kalau misalkan
apa kalau itu yang dikatakan oleh yang dirojihkan sebagai pendapat madhab oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka itulah pendapat yang muktamad dalam madhab gitu. Nah, kata Imam Hajar, walau apa namanya kalau Syekhan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu mengatakan itu bahwasanya diuzur, maka ibaratnya itu ditakwil. Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya bukan seperti seperti itu. Ya. Fa ibaratuhu muawwalah gitu. Jadi barang siapa yang mentakbir, mengungkap bahwa keadaan seperti itu ma'dzur, maka ungkapannya tadi ditakwil, ya. Maksudnya bukan seperti itu. Takwil tahu ya, takwil itu adalah apa? Apa? Eh, kalau ada misalkan sesuatu yang secara lahiriahnya dipahami seperti ini. Nah, ditawil adalah berarti kita al-udul minal ihtimal ar-raji ila ihtimal al-marjuh. Jadi berpindah dari kemungkinan yang rajih ke kemungkinan yang marjuh. Nah, ini maksudnya takwil. Ya. Jadi berpindah dari al-udul minal ihtimal ar-rajih, dari kemungkinan yang kuat ke kemungkinan yang lemah. Kemungkinan kuatnya kan kalau misalkan ibaratnya itu diudzur, ya di ma'dzur, berarti kan ma'dzur gitu loh, dapat uzur dianya. Tapi maksudnya bukan itu gitu ya. Maka di sini Imam Ibnu Hajar ya lebih paham terhadap ibarat-ibarat ulama sebelumnya. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan man abbaru bi uzrihi fa ibaratuhum awalah. Barang siapa yang mengungkapkan itu apa namanya dengan kata uzur di situ, maka ibaratnya atau ungkapannya itu ditakwil. Wa alaihi, oleh sebab itu konsekuensinya apa? Annahu in lam yudrikil imama fi ruku, kalau misalkan dia tidak dapat imamnya ketika ruku, fatat rakaah, maka dia nggak dapat rakaat. Walayar kak, dan dia nggak boleh ruku, ya. Dan dia nggak boleh ruku. Li'annahu la yuhsabu lahu, karena kalau dia ruku dia nggak dapat, dia nggak dianggap itu rukunya. Bal yutabi'uhu. Maka yang wajib bagi dia adalah mengikuti langsung imam di gerakan apa? Misalkan imamnya lagi sujud, berarti langsung sujud. Ya, fihuihi li sujud. Ketika dia hendak turun ke sujud. Wa illa, kalau dia nggak melakukan itu, batalat salatuhu, maka salatnya batal. In alima, kalau dia tahu, wa ta'amada, dan dia sengaja. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ada dua pendapat ini. Tsumma qala, lalu beliau berkata, walladzi yattajihu annahu yatakhallafu liqira'ati ma lazimahu hatta yuridal imam mu al-huwiyya li sujud fa in kamula wa faqahu fihi wa la yarka'u. Wa illa batalat salatuhu in alima wa ta'ammada wa illa farabahu bin niyyah. Jadi yang muttajih ya menurut Imam Hajar ini ya apa sebenarnya sama ya, ini penegasan aja sebenarnya ya, bahwasanya dia wajib untuk takhalluf, untuk membaca apa yang menjadi kewajiban dia sampai ketika imamnya hendak mau turun untuk sujud, maka kalau dia udah sempurna nih yang kewajiban dia, maka wafaqahu fihi, maka dia membersamai imam dan dia tidak boleh ruku. Wa illa, kalau misalkan dia ruku, batalat salatuhu. Ya, dia batal salatnya. In alima wa ta'ammada, jika dia mengetahui dan sengaja. Kalau dia nggak mau, wa illa faraqahu bin niyah. Kalau dia nggak mau, dia nggak batal salatnya, ya, atau misalkan dia mau tetap apa namanya sesuai dengan gerakannya dia sendiri, maka dia faraqahu bin niyah. Maka dia mufarokoh aja kalau misalkan dia nggak mau. Atau wa illa faraqahu biniyah di sini bisa diartikan ai wa in lam yukammil ma lazimahu minal qiraah nawal mufaraqah wujuban. Lima marra an Ibnu Hajar min anahu ta'arada alaihi wujubu wa fa'i ma lazimahu wa butlan salatihi bihwil imamihi lisujud. Ya.
Ya, maksudnya adalah jika dia belum apa namanya eh, menyempurnakan apa yang wajibnya dari bacaan Al-Fatihahnya, maka dia wajib untuk mufarokoh, ya, wajib untuk mufarokoh. Karena menurut Imam Hajar ini dia ta'arud, dia kontradiksi antara wajib untuk menyelesaikan dari apa namanya tugasnya dia, kewajibannya dia dari bacaan Fatihah, dan yang kedua batalnya sholat dia ketika imamnya sudah hui, sudah apa namanya sudah menuju untuk sujud gitu kan, gitu. Sudah dipahami ya. Jadi kalau misalkan eh, apa kalau misalkan imamnya tadi mau mau apa menuju ke sujud dan si makmum, ya, si makmum belum selesai, ya, belum selesai Al-Fatihahnya, belum selesai apa namanya kewajibannya, maka kondisi dia batal, ya, batal sholatnya, ya, batal sholatnya kalau dia belum selesai. Tapi kalau dia sudah selesai maka dia langsung ikuti imam, gitu, langsung ikuti imam. Karena ada dua kewajiban. Yang pertama adalah menyelesaikan tadi. Maka baiknya apa? Solusinya adalah kalau dia nggak mau batal sholatnya, maka dia mufarokoh aja, mufarokoh dengan niat. Ya. Jadi dia dihadapi dilema kan gitu ya. Dia wajib untuk menyempurnakan kewajibannya, tapi kalau misalkan imamnya sudah menuju ke sujud dan dia belum selesai, maka dia batal sholatnya. Ya. Nah, dia gambling di sini. Nah, gitu. Makanya solusi terbaik adalah dia mufarokoh. Dan bukan terbaik lagi, wajib gitu kan. Wajib. Dia wajib untuk mufarokoh. Dengan niat kalau misalkan seandainya dia belum selesai. Ya, dia belum selesai kewajiban Al-Fatihah. Ini kalau pakai konsekuensi dari pendapat yang kedua ya. Jadi pendapat yang kedua ini yang tidak mazur, kalau misalkan imamnya sudah ruku dan dia bisa mendapati imamnya ruku dan dia bisa menyempurnakan, maka alhamdulillah dia nggak perlu untuk apa dia dapat rokaat. Dia dapat rokaat. Nah sekarang kalau misalkan imamnya mau turun, ya, imamnya mau turun ke sujud, ya, imamnya mau turun ke sujud, sedangkan misalkan dia masih baca Al-Fatihah, ya. Dia tadi wajib apa? Karena dia nggak ma'dzur, maka kan kalau nggak ma'dzur, ini kita kembali lagi flashback lagi ya, flashback lagi ke materi sebelumnya bahwa yang nggak ma'dzur itu jatahnya cuma dua rukun, ya, dua rukun yang tidak panjang, atau dua rukun ya, dua rukun baik panjang ataupun tidak panjang. Kalau misalkan dia kondisinya masih berdiri, berarti dia wajib membersamai imam apa? Apa namanya? Dia nggak boleh terlambat dari imam sebanyak dua rukun. Berarti setelah imamnya dia wajib untuk membersamai si imam, gitulah, ya. Nah, tapi dia dilema, dia wajib untuk membaca Al-Fatihah, menyempurnakan Al-Fatihah, dan dia dilema untuk mengikuti si imam. Kalau dia tidak mengikuti imam, maka dia batal karena dia batas-batas batas toleransi sebanyak yang dua rukun tadi itu bakal terlewat. Maka dia batal di situ, ya kan? Dan dia dilema harus menyempurnakan Al-Fatihah. Maka kalau kondisi seperti ini, kalau dia belum menyempurnakan Al-Fatihah dan dia, ya, dan apa kondisi imam sudah mau ke sujud, maka dia wajib untuk mufarokoh karena nanti bakal batal sholatnya. Itu kalau dia tetap maksa untuk melanjutkan Al-Fatihah dan imam nanti sudah pada posisi sujud, ya. Nah, nanti dia batal karena dia sudah terlewati oleh dua rukun. Nah, gitu kira-kira. Ya. Habis dipahami ya di sini? Ya, baik.
wa illa faraqahu bin niyyah. Kecuali dia sudah selesai Al-Fatihahnya, ya. Sudah selesai kewajibannya Al-Fatihah dan imam sudah itidal. Dan imam masih itidal misalkan. Dan imam masih itidal. Maka dia di situ, ya, dia langsung aja itidal, ikut sama imamnya. Ya. Tapi tidak dapat rokaat. Tidak dianggap rokaat karena tidak membersamai ruku. Ya. Oke, baik. Ini kalau kita bicara pakai konsekuensi pendapat yang kedua tadi. Yang tidak dianggap uzur, ya, tidak dianggap uzur. Intinya pembahasan ini masih ada kaitan erat dengan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, ya. Bahwasanya yang diuzur itu dapat toleransi 3 rakaat, 3 rukun. Kalau yang tidak diuzur dia cuma dapat 2 rukun. Nah, walaupun ada perbedaan, ya. Nah, ini harus dicermati baik-baik, ya. Harus dicermati baik-baik. Nah, makanya kalau tidak ada yang butuh penjelasan lebih, silahkan nanti ditanyakan, ya. Taib. Qala Syekhuna fi Syarhil Irsyad, ya, berkata Syekhuna Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Syarhul Irsyad, wal aqrabu lil manquli al awwal. Ya. Wal aqrabu lil manquli al awwal. Dan yang lebih dekat dari manqul yang dinukil itu yang mana? Al awwal. Yang mana pendapat yang pertama? Yaitu yang tadi. Yang diuzur, yang dapat uzur. Itu yang al-aqrab lil manqul. Al-aqrab lil manqul. Yang lebih dekat ke manqul. Ke yang apa? Ke periwayatannya. Lebih dekat ke secara periwayatan itu yang pertama. Bahwasanya itu di uzur. Wa alaihi aktsarul mutaakhirin. Dan pendapat inilah yang apa? Yang dipilih oleh kebanyakan mutaakhirin. Amma idza raka'a biduni qiraati qadriha fatabdu shalah. Tapi kalau misalkan adapun jika dia ruku tanpa membaca kadar Al-Fatihah, maka salatnya batal. Misalnya dia tahu wajibnya dia harusnya nambah lagi nih, tapi dia baru dapat tiga ayat Al-Fatihah. Sedangkan tadi dia baca sunnah dan baca iftitah dan baca ta'awudz. Dia harusnya nambah lagi, tapi dia langsung imamnya ruku, dia langsung ikut ruku. Maka dia kondisi seperti ini batal. Di mazhab Syafi'i apa? Batal. Kalau kita berbicara mazhab yang lain tentu yang namanya masbuk atau misalkan makmum, ya, tidak ada kewajiban untuk membaca Al-Fatihah, khususnya misalkan di mazhab Hambali, ya. Kalau dalam salat jahriyah dia makmum gak wajib untuk membaca gitu, ya. Karena qiraatul imam qiraatul makmum. Dalilnya seperti itu. Tapi ini kita konteksnya mazhab Syafi'i, ya, dan ini, ya. Jadi agak lebih ketat gitu kan. Jadi landasannya adalah pertama si makmum kan semuanya, ya, semua baik imam, makmum ataupun yang salat sendiri itu kan wajib membaca Al-Fatihah. Nah, terus ada kondisi-kondisi seperti ini nih. Ini gimana? Nah, inilah turunan dari pendapat tadi. Pendapat wajib membaca Al-Fatihah. Nah, kalau dia tadi wajib membaca Al-Fatihah, si masbuk kan sebenarnya wajib membaca Al-Fatihah, tapi dia dia menyibukkan diri dengan yang sunnah. Nah, harusnya dia konversi dulu baru dia ruku. Nah, ini tidak dikonversi. Dia langsung ruku. Nah, ini batal salatnya karena dia tidak menyelesaikan kewajibannya, ya. Wa fi Syarhil Minhaj, dan di dalam kitab Syarhul Minhaj, kayaknya seperti ini Syarhul Minhajnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, yaitu Tuhfatul Muhtaj, bukan Nihayah atau bukan Mughnil Muhtaj, ya. Lahu an mu'adzamil ashab, dari sebagian besar ulama mazhab, ya, anahu yarka wa yasqutu anhu baqiyatul Fatihah. Bahwasanya dia langsung ruku dan gugurlah kewajiban sebagian sisa dari Al-Fatihah. Waqtiro, di sini dan dipilih pendapat ini, ya. Bedain, ya, antara pendapat mu'tamad dengan pendapat ikhtiar. Kalau ikhtiar itu pendapat
pribadi. Biasanya pendapat pribadi. Nah ini kalau kita flashback ke apa? Ke masalah-masalah sebelumnya, seperti misalkan air uh, air yang kurang dari 2 kulah, tapi dia kena kena najis yang tidak sampai mengubah sifat air. Nah ini kan kalau di mazhab Maliki itu dia tidak najis airnya, tidak mutanajis. Dan pendapat itu dipilih secara pribadi, bukan secara mu'tamad mazhab ya. Dipilih secara pribadi oleh kebanyakan ashab, kebanyakan ulama mazhab. Nah, pendapat ini pula yang apa namanya kalau misalkan dia makmum sudah membaca Al-Fatihah, sudah makmum ya. Dia misalkan udah baca sunnah, terus baca Al-Fatihah, tadi harus dikonversi gitu kan. Nah, ya pendapat yang ini dipilih gitu. Dia nggak perlu untuk apa namanya mengkodok yang wajib gitu. Ya, jadi dia pilih ini. Dia langsung kalau imam sudah ruku ya ikut ruku gitu. Ya. Kalau ini kan konsekuensi dari padahal ini kan pendapat yang mazhab yang lain. Gitu. Tapi ini ternyata dipilih waktir. Dan pendapat ini yang dipilih secara pribadi gitu. Bal rajjahu jam'un mutaakhirun, dan bahkan ini pendapat ini yang dirojihkan oleh ulama-ulama mutaakhirin gitu ya. Sebagian ulama mutaakhirin wa atalu fil istidlal lahu, dan apa namanya wa atalu ya berpanjang ya beristidlal apa mendalilkan atas pendapat ini secara panjang. Jadi tidak perlu untuk baca lagi ya. Jadi dia langsung ruku. Dia langsung ruku, tidak perlu untuk mengkonversi bacaan ya. Atau mengkonversi waktu gitu dalam membaca Al-Fatihah. Nah, kalau kita lihat ini sesuai dengan mazhab yang lain ya. Wa talu fil istidlalihi wa anna kalam asy-syaikhain yaqtadihi, dan apa namanya pandangan Syekhain. Nah, ini maksudnya wa anna kalam asy-syaikhain ini menurut ini ya jam'un mutaakhirun ya. Menurut jam'un mutaakhirun, ulama-ulama mutaakhirin, sebagian ulama mutaakhirin mengatakan bahwa perkataan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu apa namanya konsekuensinya ke arah sini gitu. Konsekuensinya ini gitu, pendapat ini bahwa dia langsung ruku tanpa harus membaca-baca, tanpa harus menyempurnakan membaca Al-Fatihah, apa namanya membaca kewajiban dia misalkan Al-Fatihah tadi gitu. Jadi dia langsung ruku. Wa nakala masyaikhaini yang tadi. Oke ya. Amma idza jahila. Adapun jika dia tidak tahu anna wajibahu dzalik. Nah, ini beda pembahasan lagi ya. Ini beda pembahasan. Wa amma idza jahila, kalau dia enggak tahu bahwa kewajibannya itu tadi menyempurnakan Al-Fatihah dengan konversi waktu yang konversi waktu sunnah, fahuwa bitakhallufihi lima lazimahu mutakhallifun bi'udhrin, maka dia termasuk yang takhalluf karena uzur. Uzur ya. Jadi dia dihukumi uzur. Kalau dia tidak tahu, oh iya saya wajibnya tuh Al-Fatihah, tapi saya malah membaca sunnah, malah membaca ta'awudz. Dia nggak tahu tuh. Tiba-tiba dia ngajarin kan itu ya. Di tengah-tengah sholat misalkan dia ngajarin. Ada yang ngasih tahu. Yang wajib bagi kamu adalah langsung baca Al-Fatihah. Oh gitu, dan dia langsung percaya kan. Langsung dia maka dia takhalluf bi'udhr, maka dia wajib menyempurnakan Al-Fatihah ya sesuai dengan kadar sunnahnya. Habis itu dia dapat toleransi 3 rukun yang panjang gitu. Maka dia dihukumi mutakhallif bi'udhrin. Qalahul qadi. Wa kharaja bil masbuq, dan keluar dari kata masbuq muwafiq. Nah, kalau muwafiq dia punya hukum lagi nih. Fa innahu idza lam yutimmal Fatihah li istighalihi bis sunnah kadua iftitahin wa illam yadhunna idrak al-Fatihah ma'u yakunu kabatil qiraah ya maksudnya.
batil qiraah fi ma marra bila nizaa. Taib. Adapun muafik ya. Adapun muafik, kalau misalkan dia belum menyempurnakan Al-Fatihahnya karena dia apa namanya? Karena dia apa? Menyibukkan diri dengan sunnah terlebih dahulu seperti doa iftitah. Kondisinya misalkan gini. Dia ikut imam. Imamnya baca surat. Suratnya misalkan surat Ad-Duha. Ya kan? Surat Ad-Duha lagi nih. Imamnya baru di awal baca surat Ad-Duha. Kemungkinan kan imam menyempurnakan Ad-Duhanya kan gitu ya. Nah, berarti dia saya itu muafik berarti ini karena dia di perkiraan dia dapat waktu untuk menyempurnakan Al-Fatihah. Berarti dia muafik. Dilalah imamnya tiba-tiba ruku di ayat misalkan kayak ketiga. Ya kan? Atau misalkan imamnya tiba-tiba baca cepat. Nah, gitu. Sehingga dia tidak bisa menyempurnakan Al-Fatihahnya si makmum muafik ini. Ya, makmum muafik. Istighali bisunnah. Nah, si muafik ini aman lah saya walaupun saya baca sunnah, insya Allah saya bisa menyempurnakan Al-Fatihah gitu. Ternyata tadi dia sudah ruku. Imamnya sudah ruku. Maka yakunu ka bati'il qiraah, maka dia dihukumi seperti bati'ul qiraah. Orang yang lambat membaca karena ada kelemahan fisik. Ya. Artinya dia dapat udzur sebanyak apa? Tiga rukun. Dia dapat dia wajib untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya, ya. Dan dia dapat toleransi sebanyak tiga rukun yang panjang, ya. Baik, saya kira cukup dulu ya. Karena nanti akan panjang kembali pembahasannya. Walaupun pembahasannya apa namanya, sepertinya agak ada pengulangan, ya. Untuk yang setelahnya, tapi mungkin ada perincian sedikit gitu. Baik, sebelum tutup ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung tutup. Cukup ya? Bukan, nggak ada. Gimana? Ya, cukup sepertinya, Ustaz. Iya. Nanti kalau ada yang kurang jelas apa nanti bisa ditanyakan ke ini aja, ke chat. Baik, kita tutup pembahasan kita, kajian kita pagi hari ini dengan membaca penjelasan hadis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.